A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, wa yukafihi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Allah aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Allah aidan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala Allah aidan bismillahirrahmanirrahim wa amma man bakhala wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Dusun beserta seluruh RW dan RT yang berhadir pada malam ini, yang kami muliakan para imam, khatib, bilal, ustadz, ustazah, mubalik, maulid, mubalighah yang menjadi pengemban amanah menyampaikan risalah Rasulullah untuk memperbaiki iman dan amal ibadah. Yang kami muliakan kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat, insyaallah calon-calon penghuni surga nantinya, amin. Yang kami sayangi anak-anak kami yang hadir pada malam ini, yang pada saat ini di mana-mana masjid itulah payah menengok anak-anak datang ke masjid, sementara di Masjid Darussalam Bukit Kemuning masih banyak anak yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan anak kita ini kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah wirid yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam ruangan masjid yang kita cintai ini. Awak yang hadir pada malam ini insyaallah dapat 5 kebajikan sekali jalan. Apa yang 5? Yang pertama, kita hadir di sini untuk bersilaturahmi. Yang kedua, untuk mencari bekal kan dibawa mati. Yang ketiga, untuk mendengarkan kaji. Yang keempat, untuk bagi rezeki. Yang kelima, untuk menenangkan hati. Jadi sekali kita berjalan, maka 5 kita dapatkan kebajikan malam ini. Yang kedua, kita yang hadir di masjid tamu Allah, apa kata Allah besok di padang mahsyar? Di saat seluruh manusia berkumpul akan ada suara dari aras. Apa suaranya? Aina jaroni, aina jaroni, aina jaroni. Kata malaikat, ya Rabbi, man jarahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, man imaro masajid. Apa bahasa kitanya?
Besok Allah berteriak, di mana tetanggaku? Di mana tetanggaku? Di mana tetanggaku? Apa kata malaikat? Man jarahu, siapa tetanggamu ya Allah? Kata Allah, tetanggaku adalah orang-orang yang di dunianya meramaikan rumahku, masjidku, musolaku, maka dia tetanggaku. Jadi awaknya ada malaikat, berarti awak tetangga Allah. Jangankan tetangga Allah, sedang bertetangga jong kayo ya, dapat nama awak. Bertetangga dengan orang kaya dapat nama. Contoh, ibu lomak lah bu. Apa tu? Ibu dapat tetangga orang kaya. Apa nak nio? Apa bulio? Apa kondak? Apa dapat? Apa minta? Apa tiba? Padahal kadang-kadang awak je tetangga tadi dah dapat apa je. Namun karena kita dapat tetangga orang kaya, maka berarti kita istimewa. Kita kembali setelah yang satu ini. Dah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, silakan menikmati hidangan dari panitia, tapi mulut silakan ngunyah, telinga tetap dengar. Saya doakan mudah-mudahan semua nanti kenyang, amin. Tapi tenggang juga lah kami ustadznya. Jemaah dapat kue, ustadz enggak. Nah. Kami kalau enggak dapat masaknya enggak apa-apa, mentahnya aja nanti. Nah. Kalau enggak dapat yang dalam kotak, yang dalam masoi. Bapak-bapak berjemaah bahagia. Maulid Nabi. Maulid Nabi bukanlah barang baru bagi kita. Hari ini banyak orang yang tidak setuju dengan Maulid Nabi. Alasannya apa? Bid'ah. Saya tanya, kira-kira mana yang cinta Rasulullah kepada kita umatnya daripada kita umatnya kepada Rasulullah? Mana yang lebih cinta? Kira-kira mana yang lebih sayang Nabi kepada kita umatnya daripada kita umatnya kepada Nabi? Nah, Nabi kepada umatnya. Hei, kalian boleh tanya anak-anak. Anak-anak. Nah, anak-anak boleh tanya dulu. Ikuti Buya dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Hei, Nabi Muhammad itu siapa nama ayahnya? Siapa nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama ibunya? Siapa nama datuknya? Abdul? Siapa nama pamannya? Di mana lahirnya? Dah, Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Agustus. Betul? Betul? Salah. Yang betulnya? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Pil. Pil apa artinya? Pil apa artinya? Ustaz tanya, gajah yang paling lebar apanya? Yang panjang apanya? Yang mahal apanya? Yang mahal? Yang besar? Hah? Yang besar? Salah. Yang besar apa ya? Kandangnya. Oh.
Gajah itu yang besar kandangnya. Yang kedua, Nabi waktu kecil apa kerjanya? Mengembala kucing. Mengembala kambing. Ustaz tanya, kenapa Nabi gembala kambing? Tahu enggak bunyi kambing? Bunyi apa? Kambing bunyi apa? Berarti enggak tahu. Kambing bunyi apa? Bunyi kambing. Nah, kenapa Nabi gembala kambing? Tidak gembala kerbau, karena di Mekah tidak ada Kenapa tidak gembala unta? Karena kambing jahat. Simak, siapa nanti yang ada sifat kambing? Ada 5 sifat kambing. Mau jadi kambing? Mau jadi kambing? Ada kambing yang perempuan? Mau jadi kambing? Mau jadi kambing? Kambing ada 5 sifatnya. 1, kambing binatang yang suka ribut. Betul? Apa bunyi kambing? 2, kambing yang tidak pandai jaga keber. Pernah nengok kambing mandi? Pernah nengok kambing mencuci gigi, gosok gigi? Kambing tidak pandai jaga kebersihan. 3, kambing binatang yang suka berkelahi. Kambing asal nampak launya, wah. Asal nampak, wah. Ada yang kambing ada, kemana-mana. Siapa yang suka berkelahi sama dengan kambing? Besok kalau ada kawan berkelahi, yuk kita bilang kambing, kambing, kambing. Mau? Pulang nanti kita, pulang dari wirid, pas nyampe di rumah, ibu dan ayah kita berkelahi. Apa kata kita? Besok ke sekolah, jumpa guru sama guru berkelahi. Apa kata kita? Orang yang suka berkelahi sama dengan? Kalau ayah dengan ibu kita berkelahi, kita bilang berarti kita anak. Nah, Bapak Ibu jemaah berbahagia, itu untuk anak-anak. Mana tahu nanti dia lupa. Rasulullah, apa yang menyebabkan Rasulullah sukses? Rasul sukses merubah corak dunia, merubah watak dunia, bukan karena pangkatnya, bukan karena kekuatannya, bukan karena hartanya, tetapi Rasulullah itu berhasil merubah dunia karena akhlaknya. Kenapa bisa akhlak? Nabi mulai waktu kecil sudah dipersiapkan oleh Allah. Apa persiapannya? Dibersihkan hatinya. Bu, Nabi 5 tahun umurnya sudah dioperasi. Apa guna operasi, Bu ya? Membersihkan hatinya. Masalah hidup kita dalam dunia ini adalah masalah dalam hati. Penyakit yang paling banyak dalam hidup adalah penyakit hati. Nah, contoh, hati ini penyakitnya. Kalau penyakit duniawi, sekarang kita tengok penyakit dunia ini bikin kita takut. Apa Bu ya? Mulai dari bawah, asam urat, terus asam lambung, terus lagi ke atas kolesterol, terus lagi naik seroja. Terus seroja, Bu, terus seroja, Bu, serangan organ jantung. Terus naik hipertensi. Banyak orang yang tinggi tensinya daripada badannya. Badannya tingginya 150, tensinya 200. Kalau sudah 200 tensinya, siapa yang salah? Kambing. Yang tensi kita yang salah. Habis terus sampai stres, terus sampai stroke. Itu tidak berbahaya. Yang berbahaya ini dalam
fi qulubihim maradun, dalam hati mereka berpenyakit. Fazadahumullahu maradan, lalu Allah tambah sakitnya. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Bima kanu yakzibun, dengan apa yang mereka dustakan. Dalam hati. Hati cuma satu, setiap kita penyakitnya banyak. Apa ya? Satu, sakit hati, iri hati, tinggi hati, makan hati, sempit hati, sampai hati, iba hati, patah hati, makan hati, jatuh hati, hati-hati, bisa mati. Hati satu, tinggi hati, apa namanya? Sombong. Sifat yang paling dibenci oleh Allah adalah Siapa punya sifat sombong? Sombong itu adalah sifatnya syaitan. Berarti siapa yang sombong? Kawan. Ada enggak yang sombong sini? Pak, ada enggak Pak sombong? Bu, ada enggak yang sombong sini? Kenapa orang sombong? Ada orang yang sombong karena harta. Ada yang sombong karena ada yang sombong karena jabatan, ada yang sombong karena kecantikan, ada yang sombong karena ketampanan, ada yang sombong karena kemiskinan. Ada enggak orang miskin sombong? Ada enggak Pak orang miskin sombong? Bu, ada enggak orang miskin sombong? Ada. Siapa? Contoh, bapak-bapak hidupnya sudah miskin tapi rokoknya tidak putus, sombong. Hidup miskin, rokok tidak putus, sombong. Masa uang dibakar. Yang kedua, ada orang minta miskin. Ada enggak orang minta miskin? Ada enggak? Bu, ada enggak orang minta miskin, Bu? Ada. Kapan Ustaz? Waktu keluar PKH. Semua minta miskin. Keluar BLT, semua minta miskin. Minta ke Pak Wali, tolong beri saya surat miskin. Kalau tidak pakai surat miskin tidak dapat PKH. Akhirnya dapat surat miskin, dapat PKH. Menjemputnya pakai Honda plat merah. Makanya jangan sombong. Ada orang yang sombong karena tuanya. Orang tua sombong. Contoh, nih, di Bukit Kemuning tidak ada orang yang setua saya. Emangnya kalau tua ngapa Pak? Datuk, udah berapa umurnya? 73. Masya Allah. Hah? Ada banyak. Di saat sombong karena tua, ada yang sombong karena tua. Ada. Siapa? Sudah tua tidak mau ke masjid, berarti sombong. Sudah tua tidak mau pergi sholat, sombong. Sudah tua tidak melaksanakan perintah Allah, sombong. Seakan-akan tidak akan mati. Makanya jangan kita sombong. Dah. Contoh paling kecil. Hei, udah dapat kue, enggak boleh ngomong lagi. Nah, contoh paling kecil. Di saat Rasulullah menciptakan Nabi Adam, iblis disuruh sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa kata Allah? Hai Adam, sujud. Malaikat sujud kepada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Berarti orang yang tidak sholat sama dengan hei, mau enggak masuk surga? Coba tunjuk tangan siapa mau masuk surga?
Alhamdulillah. Nah, turun. Coba tunjuk tangan. Siapa yang sholat 5 kali sehari semalam? Awas, siapa bohong nanti tangannya dipotong. Hah? Hei. Kalau masuk surga syaratnya harus orang yang sholat masuk yang tidak sholat masuk neraka. Siapa yang tidak sholat masuk neraka. Coba tunjuk tangan. Siapa yang sholat 5 kali sehari semalam? Siapa berusaha? Awas. Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua masuk neraka. Amin. Nah, orang yang tidak sholat masuk neraka. Amin. Gimana? Jadi apa kunci sukses Rasulullah itu hatinya sudah bersih. Ada 5 sebab kuncinya. Apa namanya? S5 atau 5S. Kalau anak sekolah kuliah ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor. Kalau Nabi 5 syaratnya. Insya Allah kalau ada yang 5 ini nanti bapak-bapak ibu-ibu akan jadi umat Nabi dan masuk surga bersama Rasulullah. Amin. 1. Apa sebab Rasulullah itu adalah S yang pertama, rajin sedekah. Saya tanya Pak, mengapa tiang masjid kita ini tidak sama? 1 bulat, 2 bulat, 2 peta. Kenapa? Rehab pakai biaya enggak? Bu, rehab pakai biaya enggak? Kurang uang atau memang belum siap? Pertama, belum siap. Yang kedua karena kurang uangnya. Dah, yuk berapa 1 tiang? Berapa biayanya, Pak Protokol? Hah? 2.500.000. 2.500.000 1 tiang, 2 tiang 5 juta. Bisa enggak kita cari malam ini? Bisa, Pak? Enggak suara. Bisa, Pak? Enggak ada suara. Bu, bisa, Bu? Insya Allah. Kenapa? Kita mulai. Sedekah. Ada kisah kecil. Ada orang masa Nabi Musa miskin. Di waktu Nabi Musa dialah paling miskin. Suami istri ini sudahlah hidupnya miskin, rumahnya reyot, makannya tidak ada. Apa kata suaminya kepada istrinya? Nama istrinya taruhlah Pulana. Nah, yuk. Tidak bisa nasib kita berubah. Apa tafsirnya? Berubahnya nasib tergantung kepada Allah. Cuma di saat itu ada Nabi Musa. Apa kata istrinya? Bang, di tempat kita kan ada Nabi Musa. Yuk kita minta doakan Nabi Musa. Mereka datang. Ketuk pintu. Assalamualaikum Musa. Yuk. Ya Musa, di kampung ini Musa kami yang paling miskin. Di kampung ini kamilah yang paling fakir. Tolong doakan kepada Allah. Mintakan kami jadi orang kaya. Doa Nabi Musa. Ya Allah, umatku ya Allah, mereka minta jadi orang kaya. Minta doakan. Apa jawaban Allah? Musa, sampaikan kepada orang itu, aku beri dia kaya 7 tahun dan aku beri miskin 7 tahun. Suruh dia pilih. Kalau kita pilih mana, Pak? Kaya dulu atau miskin dulu? Hah? Pak, kalau kita pilih mana, Pak? Kaya dulu atau miskin dulu? Bu, kalau ibu pilih mana? Kaya dulu atau miskin dulu? Hah? Kalau saya pilih kaya dulu. Kenapa? Besok belum tentu hidup. Dah. Sampai. Hei,
Kata Musa, Pak, Bu, ya. Allah sudah jawab. Gimana jawabannya? Pilih mana yang mau. Miskin 7 tahun, kaya 7 tahun. Pilih mana yang dulu. Kata istrinya, Musa, kami pilih kaya dulu. Ya Allah, mereka pilih kaya. Sudah. Karena dia pilih kaya, Allah mah kaya, diberi, sudah kaya. Pokoknya di kampung itu dia paling kaya. Apa kata istrinya, kata suaminya? Bang, kita kaya cuma 7 tahun. Bagaimana caranya? Kata suaminya, caranya adalah kita memperbanyak tabungan. Kita simpan uang? Tidak. Gimana memperbanyak tabungan? Kita perbanyak sedekah. Setuju? Setuju. Dibikinlah ruko 7 pintu. Setiap ruko tadi diisi dengan sembako, beras, minyak, gula, garam, tepung, lengkap. Akhirnya orang bertanya, Pak, Bu, kok rukonya semuanya isinya sembako? Mengapa tidak di sini dan itu? Apa jawabannya? Sembako ini tidak untuk dijual. Jadi untuk apa? Sembako ini adalah untuk warga kampung ini. Selama 7 tahun kami menanggung minum dan makannya. Dah. Mulai. RT 1. Ruko pertama. RT 2. Ruko kedua. 7 RT. Setiap minggu tidak pernah lagi beli beras, beli tepung, beli minyak. Disediakan. Sampai 7 tahun. Masih kaya. Sampai 8 tahun. Masih kaya. Sampai 9 tahun. Masih kaya. Akhirnya apa kata Musa? Ya Allah, janjinya orang ini kayanya 7 tahun. Sekarang kok 9 tahun, belum lagi miskin. Kan bagaimana ya Allah? Engkau lupa. Apa kata Allah? Ya Musa, aku tidak lupa, tetapi aku malu dengan diriku sendiri. Kenapa ya Allah? Aku telah menjanjikan kepada manusia, barang siapa yang bersyukur, nikmat aku tambah. Barang yang siapa yang kufur, azabku sangat pedih. Mereka bersyukur, akhirnya rezekinya melimpah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang jualan di pasar, kalau jualannya nggak laku, nggak laris, jangan disalahkan pembeli, salahkan diri. Bagaimana? Berapa kali kita menolak pengemis? Kio, mana banyak awak mengucapkan terima kasih atau orang yang mengemis minta terima kasih? Mana banyak Pak? Bu, mana yang banyak Bu, ibu di pasar? Orang pengemis yang mengucapkan terima kasih atau kita tanpa minta yang mengucapkan terima kasih? Mana yang paling sering? Ada yang sering terima kasih siapa? Orang warung, orang kedai. Datang pengemis. Assalamualaikum. Kadang assalamualaikum tidak dijawab. Assalamualaikum. Maaf. Assalamualaikum. Makasih. Maaf. Makasih. Assalamualaikum. Tidak ada uang. Kecil. Sudah bersedekah. Ke masjid bersedekah. Tapi alhamdulillah, mana yang enak sedekah uang kecil daripada uang besar? Dalam kantong ada uang 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000. Lewat kotak. Kira-kira yang mana yang masuk kotak? Yang mana Pak? Bu, kira-kira yang mana masuk kotak? Kenapa 2.000? Niat dari rumah bersedekah
2000. Makanya kalau rezeki kita sirit, kalau hidup kita sulit, di masalahnya tanya diri kita, minggu ini berapa kali saya ke masjid berjamaah? Minggu ini berapa saya bersedekah? Minggu ini berapa saya salat subuh? Minggu ini berapa saya baca Quran? Minggu ini berapa saya hadir ke masjid? Bila itu kita jawab, tanya, jawabannya ada, pantaslah rezeki saya semakin berkurang. Maka itu harta kita itu cuma 3. Yang kita makan, kita minum. Yang kita infak, kita sedekahkan. Yang ketiga, yang kita pakai, kita makan, kita minum, habis. Yang kita pakai, habis. Yang harta kita yang mana? Yang kita infak dan sedekahkan. Maka untuk itu setiap sedekah kita akan diganti Allah pasti jauh lebih banyak. Dengan syarat bersedekahlah dengan bersedekah dengan mana yang inlah kita bersedekah sedikit daripada banyak. Kalau giliran bersedekah dicari hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Biar sedikit asal ikhlas. Kalau beli baju biar mahal asal puas. Kenapa? Sedekah tidak perlu. Yang penting jadi bagaimana? Biar banyak asal ikhlas, aman. 2. Siapa Nabi? Yang kedua, Nabi itu orangnya penyabar, sabar. Contoh, Nabi pernah Pak pulang malam dari masjid, udah malam, Aisyah sudah tidur, ketuk pintu, Assalamualaikum. Sekali salam tidak dibuka, kedua tidak buka, 3 tidak dibuka. Akhirnya Rasulullah tidur di pinggir pintu, tidur di luar. Kalau kita gimana Pak? Bisa enggak? Pak, bisa enggak Pak? Awak lambat pulang malam Pak, dikuang dek bini dulu. Bisa enggak tidur dulu? Kenapa enggak? Bu, besok kita uji suami kita Bu ya. Lambat dia pulang jangan buka pintu. Kira-kira gimana nasib pintunya? Bukan nasib istrinya, nasib pintunya. Nabi nak tidur di luar. Aisyah bangun tengah malam. Begitu bangun, dia tengok Rasulullah sedang tidur. Apa katanya? Ya Rasulullah, bangun Rasulullah. Begitu Nabi bangun, dia yang minta maaf. Yang tidur di luar dia. Yang keringinan dia, yang minta maaf dia. Bisa enggak tuh? Enggak bisa? Masa ada nenek lagi? Ada nenek lagi? Masih? Coba nanti kalau enggak dibuka pintunya tidur di luar, insya Allah besok pagi makanya sabar. Nabi itu orangnya penyabar. Makanya Bapak, kalau kita ingin jadi orang baik, sabar. Apa kata Allah? Allazina iza asobatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang timpa musibah sabar. Nabi orangnya sabar. Yang jualan pasti ada masanya jualannya laku, alhamdulillah. Ndak laku, alhamdulillah. Ada ndak yang jualan ndak laku baca alhamdulillah? Ada ndak? Kenapa ndak? Kita jualan cendol. Cendol sudah dibawa ke pasar. Begitu pas sampai di pasar, pertama tengok matahari bagus. Tenda sudah dibentangkan. Meja sudah disiapkan. Bangku sudah disediakan. Pas laku baru 1 mangkok. Hujan. Ada enggak baca alhamdulillah? Baca apa? Ada enggak baca alhamdulillah? Enggak.
Yang banyak apa? Baca innalillah. Padahal kalau hujan alhamdulillah. Gimana? Kita tidak capek-capek melayani orang lain. Kita tinggal duduk aja. Tidak laku. Makanya di saat kita diuji, sabar. Ada orang diuji dengan sakit. Bapak-bapak kalau sakit mengeluh tidak Pak? Mengeluh tidak? Bu, diuji sakit mengeluh tidak? Padahal sakit itu nikmat. Sakit itu nikmat. Contoh, untuk apa guna sakit? Satu, sakit itu adalah untuk istirahat. Kalau tidak sakit, tidak sempat istirahat. Begitu sakit, alhamdulillah dapat istirahat. Yang kedua, kalau kita sakit, semua orang sayang. Suami sayang, istri sayang, anak sayang. Kenapa? Kita sakit, mereka datang. Kalau kita sehat, mereka tidak mau datang. Makanya sabar. Nabi orangnya sabar. 2, 3. Nabi Buya. Nabi orangnya penyayang, sayang dengan istri. Bu. Ibu dah dapat tak suami seperti akhlak Rasulullah? Apa enggak? Apa akhlaknya Rasulullah? Ini untuk kita Pak. 1, Nabi memanggil istrinya dengan panggilan kesayangan. Bapak-bapak manggil istrinya gimana? Pak Imam, bahasa apa di rumah? Yang bebek. Maji? Kalau Baji? Ya yang. Bu. Ada enggak ibu dipanggil oleh suami yang bebek? Dipanggil mama? Dipanggil papa? Ada orang maaf. Manggil suaminya, manggil istrinya berdasarkan bentuk tubuhnya. Istrinya besar, sehat. Nama istrinya Fatimah, tapi dia panggil apa? Gajah. Masya Allah. Hei gajah, mau kemana? Dapat pula istrinya maaf, hitam. Hei, hitam kolek. Padahal kalau istri kita tetap bagaimana manggilnya Pak? Panggil black sweet. Black sweet, come here, I love you. Nunda, hei kolek, kemana dulu? Hei kalian kemana? Makanya panggil istri dengan panggilan terbaik. Ibu juga panggillah suaminya dengan panggilan sayang. Ini enggak. Ada istri yang panggil ayah sama suaminya. Ada Pak? Nan ayah bini awak dia buat Pak. Bu, ada ndak ibu panggil ayah dengan suaminya? Hah? Ada Pak? Ada ndak? Panggil ayah, panggil papa. Ya Allah. Ya. Tolong anaknya dimandiin. Ada suami panggil ayah. Ya, kata istrinya. Apa jawaban suaminya? Kapan saya nikah dengan ibumu? Makanya panggil abang, panggil mas, panggil uda, panggil ocu. Jangan panggil ya. Nabi kasih sayang memanggil suami istrinya dengan panggilan terbaik. 2, sifat Nabi membantu istrinya. Saya tanya Bapak, tugas istri kita itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Pak, tugas istri kita dari jam berapa sampai jam berapa? Bu, tugas istri dari terbit matahari sampai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami.
Kalau lu nawak lolok lepak ya. Makanya istri kita berat dari terbit matahari sampai terbenam mata suaminya. Maka bantulah Pak. Gimana bantunya? Istri kita sedang masak, gulai. Kain di sekitar rumah terjemur, kasur bantal, langit mulai. Puah. Nah, istri panggil suaminya, Bang, yep, come here. Apa? Bang, hari mau hujan, kain banyak di jemuran, kasur bantal juga dijemur. Tolong Bang ya, dibangkit, dikumpul, bawa sini. Suami yang baik, siap, yes. Dah. Tapi ada pula suami ini tidak mau. Dah, abang pilih mana? Pilih bangkit kain atau gulai? Kata suaminya, saya gulai aja lah. Kenapa? Ntar orang sebelah nengok, wah tengok suaminya dikasih guna-guna. Dah, kalau bahasa Minangnya benar, ata makan cik berandang. Sehingga apa? Amu jadi suwa de bini bakojo. Padahal Rasulullah tanggal terompanya dia jahit sendiri, putus buah bajunya dia jahit sendiri. Begitu dia cinta dengan istrinya, sayang dengan istri, ini ndak. Sudah tuh nyesel. Gimana? Istri saya kok cepat uzurnya. Mana yang cantik istri kita daripada istri orang, Pak? Pak, jujur aja kita, Pak. Mana cantik istri orang pada istri kita? Mana cantik, Pak? Iyo. Istri orang dapet bola lok dah buyanya, bini awak dapet bola lok. Kadang bini awak dalam bola lok jawab. Nah jadi bahasanya istri orang cantik, istri kita sebenarnya cantik, cuma kita tidak menyediakan anggaran untuk kecantikan istri. Istri kita di rumah pakai baju daster online. Makanya ibu mau cantik di rumah jangan pakai daster melulu. Kenapa? Daster itu kerjanya rangkap untuk baju sekaligus kain lap. Contoh, habis cuci piring, pulang anak jalan, ingus. Anak mau pipis, cuci. Makanya suami jangan salahkan istri. Kenapa? Kerjanya Rasulullah sayang, dia bantu Rasulullah, dia bantu istrinya. Maka Rasulullah mencintai istrinya. Kenapa? Tanda Rasulullah mencintainya, kadang-kadang dibawa istrinya refreshing. Bu, sifat Nabi ketiga apa? Nabi ketiga setelah sayang tidak kikir dengan istrinya. Ada nak suami kita kikir, Bu? Bu, ada nak suami kita kikir? Ada apa? Makanya kita jangan kikir dengan istri, Pak. Yang dibeli oleh istri itu kita apa pesan Rasulullah? Para suami, apa yang kalian berikan kepada istri kalian, itulah sedekah terbaik kalian. Apa yang anak berikan kepada orang tuanya, itulah sedekah terbaik anaknya. Ibu, apa yang ibu layani suami ibu dengan sepenuhnya, itu adalah sedekah. Contoh, Ibu, kami kalau gatal, Bu, asal bisa jari ini, tidak minta tolong dah, Bu. Tapi gatalnya belakang, dari bawah tidak sampai, dari atas tidak bisa. Akhirnya kita minta tolong sama siapa? Sama istri. Kadang istri kita ini pula salahnya, Pak. Minta tolong kadang, Pak, dikasih sendok.
Tolong pengusaha. Nih, masih mendingan. Ada Sri. Tolong, Bu, tolong ya Bu ya. Gatal ya punggung saya, enggak sampai tangan saya. Aduh Bang, kita udah 30 tahun nikah, saya enggak pernah minta tolong digarutin. Jadi kalau gatal gimana? Nuh, tiang. Pernah Bu? Bu, pernah nengok suaminya kayak itu? Pernah? Pernah Pak? Maka dosa untuk istri kita Pak, sebanyak urat yang bergerak karena kita menggaruk tadi Pak. Jadi gimana? Besok kalau enggak mau dia Pak, namakan. Biar banyak dosanya. Dah. Ibu, suaminya minta kopi. Bu, apa? Kopi. Punya? Bu, kopi. Apa kata bini Pak? Biar seorang. Saya nengok Pak, ada dekat kami kadang-kadang kopi. Nah, begitu berhenti mobil, baik mobil pra maupun mobil penumpang, begitu mobil berhenti, istrinya tampil. Minum apa Pak? Minum apa Bu? Kopi, teh manis, teh telur. Yap, yes, siap. Ada sekali diuji oleh suaminya. Suaminya duduk pula dengan orang banyak tuh. Dah, teh telur. Yap. Lah sudahnya yuk. Mandang setan abang kesannya nyok. La ilaha illallah. Jadi maksudnya untuk orang dicepatkan, untuk suami dilambatkan masih lumayan. Kadang awak minta kopi ke bini awak Pak, 3 kali masuk proposal Pak. Kopi cik, kopi panjang le Bang. Kopi ke kopi, kopi ke kopi. 2 kali kopi. Bekok 3 kali, ndak jadi. Akhirnya kata suami, kalau ndak jadi kopi, saya pergi keluar. Khawatir nanti Bu. Kalau minumnya sekitar pasar ini lumayan. Tapi kalau minumnya ke Simpang Topas, Bu, kalau minumnya ke Simpang Topas atau ke sananya lagi, dari Simpang Tapung sampai ke Bangkinang seberang. Artinya makanya ibu layanilah suami kalau kita ingin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. 4 sifat Rasulullah. Apalagi Bu ya? Rasulullah mengajar kita untuk memperbanyak silaturahmi. Kita hadir pada malam ini berarti kita bersilaturahmi. Silaturahmi kata Rasulullah adalah pembuka rezeki. Dan yang kelima terakhir yang sifat Rasulullah tadi apa ya? Rasulullah orangnya murah senyum. Ini kadang-kadang di masjid senyum tidak ada lagi. Kalau di tempat kami anak-anak kali ini kalau dia, hei diam, kamu di masjid. Kalau sini alhamdulillah aman. Kalau ada anak mau azan dulu waktu saya kecil, kalau mau azan di masjid, hei, jangan dipegami dah, usak deh kau. Awak tak jadi azan. Kini tak boleh anak mandi masjid, marah. Begitu orang tidur di masjid, marah. Begitu orang duduk di masjid, marah. Kenapa? Kita tidak perlu curiga dengan orang ke masjid. Berikan senyum. Di saat kita senyum, orang datang, mau salat dek, ya Pak, boleh salat, salat. Mau salat dek, ya Bu, mana mau kainannya Bu? Nada, dalam. Maka masjid akan tersendah. Ndak,
Saudara masuk masjid orang asing. Saya curiga. Nengok gerak-geriknya saya curiga. Akhirnya masjid pakai CCTV. Kenapa CCTV? Curiga, jemaah curiga dengan keadaan masjid. Nyoko ada ilang piti masjid bu ya. Kan dah awak mambi dah pun salah leh. Ini berdosonya. Makanya Rasulullah melempar ke senyum. Senyum itu menandakan kita bersaudara. Bapak-bapak, ibu jemaah yang berbahagia, inilah 5 akhlak Rasulullah yang harus kita tiru dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di masyarakat, di masjid, di lingkungan kita. Dengan harapan kita nanti wafat bertemu dengan Rasulullah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya apa? Bersihkan masalah hidup ada dalam hati. Ingin baik ada dalam hati, ingin buruk ada dalam hati. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.